Bukan hal yang mudah untuk mengartikan sebuah kepribadian. Ini merupakan hal yang gaib, yang tidak dapat kita raba bentuknya, tetapi bisa kita rasakan keberadaannya. Kepribadian, ia layaknya angin yang membelai dedaunan, tak terlihat tapi mampu menumbangkan pepohonan besar atau menggulung ombak ke tepian pantai dan menyegarkan kita ketika terik matahari membakar kulit. Baik buruk pribadi seseorang terlihat dari bekas yang ditinggalkannya atau dari rekam jejak kehidupannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi 5 terdapat beberapa arti kepribadian. Kata pribadi yaitu keadaan manusia sebagai perseorangan, keseluruhan sifat-sifat yang merupakan watak seseorang. Sedangkan arti kepribadian yakni sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang membedakan dari orang atau bangsa lain. Dengan kata lain, pribadi dan kepribadian seseorang berbeda satu sama lain, tergantung jejak usaha, pengalaman hidup, dan bekas yang tertinggal dari orang tersebut. Tinggi rendahnya pribadi seseorang dipengaruhi oleh usaha hidupnya, pola berpikirnya, ketetapan berhitung, jauhnya memandang, tanggapannya memahami, cerdasnya menyelesaikan masalah, dan kuatnya bersemangat. Mengukur kepribadian seseorang tidak berdasarkan rasa sayang atau rasa benci. Kita kerap bertemu seseorang dan menyayangi atau mencintainya, sehingga yang terlihat hanyalah kebaikannya. Atau sebaliknya, kita bertemu seseorang dan membencinya, sehingga yang terlihat hanya keburukannya. Sebenarnya, kita tidak dapat mengenali kepribadian seseorang dalam sekejap, sebab semasa hidup manusia, kepribadian terus mengalami perubahan. Ini tergantung pada pengalaman yang diterima individu tersebut. Itulah mengapa kita perlu mengenali kepribadian seseorang terus-menerus. Namun, ada yang jauh lebih penting daripada mengenali kepribadian seseorang. Ingatlah perkataan Socrates, kenalilah dirimu, kenali kepribadianmu. Sesuai dengan perkataan Socrates tadi, bahwa jika kita ingin mengubah kepribadian, maka kenali terlebih dahulu diri sendiri. Dengan mengenali diri sendiri, maka kita akan mudah menentukan mana yang baik yang untuk kita lakukan dan mana yang harus kita tinggalkan. Perlu diingat, kepribadian seseorang terbentuk dari pengalaman yang didapat dan perbuatan yang dilakukan. Jika kita menginginkan kepribadian yang baik, maka carilah lingkungan, pengalaman, dan pengajaran yang bisa membentuk kepribadian yang baik yang kita inginkan. Sebab pembentukan kepribadian seseorang terpengaruh daripada dua faktor. Pertama, faktor eksternal, yang kedua faktor internal. Faktor internal yaitu faktor pembentukan kepribadian sudah pasti dari individu itu sendiri. Dalam hal ini adalah kita selaku manusia. Sedang faktor internal yaitu faktor lingkungan, keluarga, dan pengalaman yang diterima semasa hidup dari manusia tersebut. Apabila kedua faktor tersebut seimbang atau feedback dan input yang diberikannya baik bagi diri kita, baik internal ataupun eksternal, maka yang dikeluarkan atau feedback dari input itu tersebut akan baik bagi orang lain, maka akan memberikan manfaat yang banyak bagi orang dan lingkungan sekitar kita. Dan sebaliknya, jika salah satu atau kedua faktor tersebut menginput nilai-nilai keburukan dan kejahatan, maka feedback ataupun inputnya serta kemaslahatan dan kemadaratan yang lahir daripada kepribadian seseorang, nah justru ini akan merugikan bagi kita dan pribadi orang lain. Maka dari itu, mari perbaiki kepribadian, membentuk karakter yang bagus agar menjadi regenerasi yang terbaik dan membentuk daripada peradaban kedepannya untuk umat yang lebih baik. Karena dengan memiliki kepribadian yang baik, cenderung akan mendapatkan banyak perhatian teman, sahabat, keluarga, dan orang-orang terdekat. Ini disebabkan rasa nyaman yang timbul akibat kepribadian yang sangat baik. Sebaliknya, seseorang yang memiliki kepribadian untuk cenderung mendapatkan perhatian buruk, merasa asing di lingkungannya sendiri, tidak punya arah tujuan hidup,
tidak memiliki banyak teman karena keburukan yang dimilikinya membuat enggan orang untuk bergaul dengannya, dan segala hal buruk itu ikut serta dalam kehidupannya. Nauzubillah, bila kita ingin mengubah kepribadian kita, maka kita harus mengenali diri sendiri terlebih dahulu. Selamat mencoba, salam sukses.